Halo teman-teman, namaku Atmoko Dandawi Dorajati, biasa dipanggil Atmoko. Nah, di sini aku mau bercerita tentang si kancil dan jerapah. Pada zaman dahulu, di sebuah hutan, terdapat suatu aliran sungai. Nah, saat itu juga ada kambing dan domba sedang meminum air sungai tersebut karena mereka kehausan setelah makan banyak rumput. Nah, tiba-tiba jerapah datang, dan tiba-tiba juga jerapah tersebut marah kepada kambing dan domba. Jerapah marah karena air sungainya diminum oleh domba dan kambing. Hei, apa-apaan ini? Kenapa kamu meminum air sungaiku? Tidak ada yang boleh minum air sungai ini tanpa seizinku, seru jerapah dengan marah dan menggetak kepada kambing dan domba. Kambing dan domba berbisik-bisik, padahal air sungai ini milik bersama ya. Kenapa kami tidak boleh minum? Jerapah sambil marah dan masih marah. Tidak ada yang boleh minum selain sungai ini selain aku. Tidak ada, hanya aku yang boleh minum. Si kambing lalu memindahkan dirinya. Ya sudah, aku pindah deh ke sisi. Dan tiba-tiba si jerapah malah menendang si kambing. Kepak. Aduh, kenapa kamu menendangku jerapah? Apa salahku? Ucap kambing sambil terenggan kenapa dirinya ditendang. Lalu si jerapah masih marah. Salahnya, kamu malah meminum air sungai ini. Tidak boleh ada yang minum air sungai ini. Dan di saat mereka sedang marah-marah karena kambing dan domba meminum air sungai, tiba-tiba si kancil datang dan langsung meminum air sungai tersebut. Gluk, 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 gluk. Dan jerapah tambah marah melihat si kancil seperti itu. Kancil, apa maksudmu? Langsung meminum air sungai itu tanpa seizinku. Ini adalah air sungaiku. Tidak ada yang boleh meminum air ini selain aku. Dan si kancil pun terheran-heran. Kenapa jerapah kok malah marah? Padahal air sungai ini milik bersama. Hei jerapah, kenapa kok kamu marah-marah seperti itu kepada aku, kambing dan domba? Padahal di sini aku cuma mau minum. Toh air sungai ini juga milik bersama. Tidak ada yang melarangnya kalau seperti ini. Kamu kenapa? Si jerapah tetap tidak terima karena air sungainya marah. Si jerapah malah mau mengancam si kancil. Hei kancil, jika kamu berani-berani meminum air sungai ini tanpa seizinku, akan kuinjak kepalamu. Kamu hanya kecil kayak gini, badan kecil, kotor. Kamu akan kalah denganku. Si kancil lalu menerima ancaman tersebut. Apakah kamu bisa mengancamku seperti itu, jerapah? Coba saja kalau berani. Ayo kita balapan lari. Jika kamu ingin mengancamku seperti itu, kamu bakalan tidak bisa mengejarku. Si jerapah dengan emosi langsung mengancam kelinci dan mengajak duel lari. Ayo, siapa takut seperti itu? Kamu akan kalah dia di bawahku. Si kancil mulai berlari dan jerapah mulai mengejar. Si kambing dan domba menuturinya dengan langkah takut di belakang. Si kancil mulai berlari, melewati dahan-dahan, melewati ilalang, melewati lompatan-lompatan batu. Kancil sangat gesit sekali. Jerapah hampir tidak bisa mengejarnya. Jerapah sangat kesulitan mengejar kancil karena lehernya yang panjang. Seringkali lewat di dahan-dahan
Si jerapah kesakitan karena kepalanya tertatap dahan-dahan ranting daun. Jika melewati bebatuan dan rintangan-rintangan, si jerapah juga kesulitan karena kakinya panjang dan badannya besar, sulit untuk menyeimbangkan. Dan akhirnya si kancil masuk ke gua. Si jerapah tetap masuk ke gua. Dan semakin dalam masuk ke gua, semakin dalam lagi masuk ke gua. Akhirnya si jerapah kesakitan karena kepalanya jerapah itu tertatap oleh batu-batu skeleton. Aduh, kepalaku sakit, bentur-bentur. Kancil, di mana kau? Aku sudah tidak kuat lagi. Si kancil mendengar teriakan si jerapah tersebut. Hahaha, ayo tangkap aku, tangkap aku, tangkap aku. Si kancil dengan nada mengejek. Aku di sini, ayo tangkap aku kalau bisa. Akhirnya si jerapah kesakitan. Dia tidak bisa melanjutkan mengejar kancil. Aduh kancil, aku tidak bisa mengejarmu lagi. Aku terhambat di sini. Aku tidak bisa bergerak. Kancil, tolong aku. Akhirnya si kancil kembali lagi menolong si jerapah karena kancil sudah tahu akan jerapah seperti itu. Ayo jerapah, kamu kenapa? Ayo, aku tolong kamu ke cahaya kecil itu. Cahaya kecil itu adalah cahaya awal mula pintu masuk gua. Sesampainya di pintu keluar gua, kambing dan domba menunggu di sana. Melihat jerapah berdarah kepalanya, kambing dan domba memiliki rasa empati dan menolong jerapah tersebut. Jerapah, apakah kamu baik-baik saja? Aku membawakan obat untukmu jerapah dan air minum untukmu jerapah. Sini, aku dan kambing obati jerapah. Si jerapah kemudian meneteskan air mata dan terharu kepada kambing dan domba. Kambing dan domba, kenapa kamu masih baik sekali? Padahal aku sudah menendangmu, aku sudah sombong denganmu. Aku merasa menyesal, kambing dan domba. Aku menyesal. Aku minta maaf. Kambing dan domba senantiasa memaafkan jerapah, karena di dunia ini saling menolong adalah tujuan yang terbaik. Si kancil juga menasihati jerapah. Wahai jerapah, janganlah kamu bersikap sombong kepada sesama. Itu nantinya akan menderita buat kamu. Sekarang sungai itu adalah milik bersama. Tidak boleh ada yang mengisi air sungai itu atau melarang meminum air sungai itu. Si jerapah lalu patuh terhadap kancil. Baiklah kancil, aku tidak akan melarang siapapun yang meminum air sungai itu. Kita semuanya menjadi teman. Maafkan aku semuanya. Kambing dan domba dan kancil memaafkan. Lalu mereka berempat tersenyum bahagia dan saling memaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.